Bunda, aku tuh sudah 2 bulan mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan sensasi yang paling awet itu adalah kelayangan ya, pusing. Aku juga pernah ada di posisi ini, aku pernah ngalamin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adepa dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Aku kembali menyapa kalian, pejuang asam lambung, GERD, anxiety. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian. Kalian juga cepat sembuh ya. Aku juga pernah ada di posisi kalian. Alhamdulillah saat ini udah terbebas, sudah beraktivitas normal seperti sedia kala ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel aku, tolong subscribe-nya ya. Jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku ya. Channel ini membahas terkait kesehatan ya, sesuai pengalaman aku, asam lambung, GERD, anxiety yang pernah aku alami juga. Selain itu juga review-review produk ya. Oke, langsung aja. Di video kali ini aku bakal menjawab beberapa pertanyaan dari kalian ya. Untuk sensasi asam lambung, GERD itu yang beribu-ribu sensasi ya. Bisa dibilang 1001 sensasi atau juga berjuta sensasi ya. Karena semua sensasi yang kita alami itu ada hubungannya ya. Sendawa-sendawa, begah, engap, sesak, kelayangan, pusing, batuk, perutnya bunyi-bunyi, kerucuk-kerucuk, banyak banget ya. Kebas itu juga adalah salah satu sensasi asam lambung, GERD, anxiety. Jadi kalian gak usah takut, kalian tidak sendirian. Banyak yang saat ini sedang berjuang, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun ya. Ada yang puluhan tahun, ada juga yang baru beberapa bulan. Dan video kali ini aku bakal kembali membahas pertanyaan kalian. Oke, langsung aja. Ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita. Ini ada teman kita dari Hong Kong ya. Ada Mujadi Dulislah 1845. TKW Hong Kong, hadir Bunda, aku sudah 2 bulan mengalami asam lambung, tapi sensasi yang paling awet itu adalah sempoyongan kelayangan. Bagaimana solusinya ya? Aku juga pernah mengalami ini ya. Pusing, kelayangan, berdiri salah ya. Kadang kita sujud sholat aja itu kayak mau terbalik ya, mau jatuh gitu. Aku juga ada di posisi ini. Dan hal-hal apa sih yang harus kita lakukan jika masih mengalami kelayangan? Yang pertama, biasanya kita itu kurang istirahat ya, dan juga kurang tidur, kecapean ya. Jadi pejuang asam lambung, GERD, anxiety itu nggak boleh terlalu diforsir ya, baik itu dari pekerjaan yang ringan maupun yang berat. Kalau sudah waktunya istirahat, harus istirahat ya. Nggak boleh begadang, nggak boleh menunda-nunda waktu istirahat. Itu faktor utama ya kalau misalnya masih kelayangan, kurang tidur ya. Kemudian faktor yang kedua adalah kita kekurangan cairan. Biasanya nih pejuang asam lambung itu kan sulit makan ya, mau makan ini takut, mau minum takut. Jadi saran aku, kalian harus tetap makan ya, meskipun kita lagi menghadapi banyak banget sensasi. Yang paling utama itu adalah kita harus makan ya. Bagaimana supaya kita ada tenaga untuk melawan sensasi-sensasi itu ya. Kita nggak boleh membiarkan sensasi itu terus menyerang tubuh kita. Jadi caranya bagaimana? Kita harus makan ya, porsinya kecil, jangan berlebihan juga. Dan juga perbanyak minum air putih ya. Air hangat boleh, air biasa boleh. Aku sih sering itu adalah air putih hangat. Karena kenapa? Biasanya itu mengganjal di kerongkongan kalau udah naik asam lambung. Jadi kalau misalnya kita minum air hangat itu lebih enak sih menurut aku ya, kalau di tenggorokan kita. Itu adalah faktor yang kedua ya, kita kekurangan cairan. Dan yang ketiga, biasanya kita itu tidak minum vitamin ya. Jadi saran aku teman-teman ya, apalagi yang ada di luar negeri sana kan biasanya banyak pekerjaan. Jadi selain kita menjaga istirahat kita, pola makan kita, juga saran aku ya, konsumsi vitamin. Vitamin B kompleks aman, vitamin Neurobion Forte juga aman, B-komsi juga aman ya. Tapi kalau misalnya di sana nggak ada, pasti ada sih ya. Aku sih biasanya beli sendiri di apotik, tapi sebelum aku beli itu, aku konsultasikan dulu ke dokter ya. Aku nanya ke dokter aku, dok, vitamin apa nih yang aman buat aku? Jadi aku diresepkan ya. Kalau aku sering konsultasi itu diresepkannya adalah vitamin B kompleks ya. Itu diberikan langsung dari dokter. Tapi kalau misalnya, aduh dok, aku sering kebas nih, aku pusing kelayangan, boleh nggak sih ganti vitamin? Boleh. Neurobion Forte boleh nggak sih? Jadi itu sebenarnya vitamin saraf, tapi juga aman buat kita ya. Jadi kita harus mencari vitamin yang tidak mengandung asam ya.
Jadi aman seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus cek gula darah. Aku pernah ya, pusing, kelayangan, kayak nggak bertenaga ya, bawaannya itu pengen tidur, ngantuk. Baru jam 9 pagi kayaknya udah pusing gitu ya, pengen ajar bahan. Ternyata setelah aku dicek itu adalah gula darah aku di bawah 90. Makanya pada saat itu aku disarankan untuk konsumsi sayur-sayuran ya, sayuran bayam merah. Kemudian aku juga minum sari kurma. Itu sangat membantu ya, membantu aku pada saat itu. Kemudian teman-teman jangan begadang ya, perhatikan pola istirahatnya dan dikontrol pikirannya. Selain itu juga jangan telat makan, karena kalau misalnya kita telat makan itu nanti bakalan pusing ya, bakalan pusing, kadang muter kita lihatnya. Jadi asam lambung GERD itu memang 1001 sensasi. Jadi kita harus hati-hati menerapkan pola hidup sehat, pola pikir, pola makan, dan juga pola tidurnya ya. Jangan lupa juga olahraga ringan. Nah bun, aku udah menerapkan semuanya, tapi bagaimana, kenapa aku masih kelayangan aja, masih pusing aja? Berarti pikirannya masih susah dikontrol. Bisa juga mungkin masih sering telat makan. Jadi kita tuh nggak boleh telat makan 5 menit aja, kita nggak boleh telat makan. Jadi memang harus atur jadwal makannya ya. Jadwalnya misalnya mau ngemil jam berapa, makan nasinya jam berapa, sedikit-sedikit aja teman-teman ya. Dan juga harus happy ya. Kemudian juga sering olahraga ya, olahraganya ringan-ringan aja. Kalau misalnya bun, aku tuh masih kelayangan jalan-jalan, kalau misalnya jalan beberapa langkah aja kayak pusing, udah berjemur aja ya. Kemudian setelah itu dengerin relaksasi aja. Aku tuh biasanya putar musik relaksasi ya di sore hari, biasanya setelah mandi atau pas lagi santai-santai gitu aku putar aja musik-musik relaksasi. Jadi aku dengerin ya. Mungkin ya kalau teman-teman kita yang ada di Hong Kong ya ataupun di luar negeri, pekerjaan mereka banyak. Aku sih mengerti ya, karena ada juga teman aku, dia juga TKW ya di luar negeri, susah mengatur waktu karena banyak pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita lagi banyak banget kerjaan, jangan sampai asupan makanan kita telat ya, jadi nggak boleh terlambat makan. Meskipun misalnya aduh lagi banyak yang harus dikerjain, kalau bisa ngunyah, siapin nasi putih atau cemilan-cemilan yang aman ya, seperti biskuit gandum ya, roti gandum, kemudian ya yang lain-lain, oatmeal itu bagus kok teman-teman ya. Jadi kita tuh nggak boleh pisah dengan nasi. Kemudian kalau misalnya udah nyobain istirahat yang cukup, insya Allah itu bisa membantu. Saran aku juga hindari sayur-sayuran putih ya, seperti sawi putih, kol, toge, itu karena mengandung gas. Jadi biasanya itu memicu naiknya asam lambung kita ya. Kemudian hindari juga berbaring setelah makan. Itu juga saran aku ya, karena biasanya kalau kita berbaring ya, langsung habis makan langsung baring, biasanya itu langsung bega, asam lambung kita naik, kadang bangun itu langsung pusing ya, biasanya kelayangan, pikirannya juga udah kadang kacau. Aku itu sampai keringat dingin biasanya. Jadi seperti itu ya, buat yang bertanya, semoga nonton video ini dan menjawab ya, bisa dilakukan seperti saran-saran aku. Kalau aku sih biasanya seperti itu ya, pola makannya ya, kemudian menu-menunya juga diperhatikan. Atas nama Mujadidulislah 1845, maaf ya kalau aku salah baca. Dan buat yang nonton yang lainnya yang mengalami hal yang sama, boleh dicoba dilakukan di rumah. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya pikirannya nggak tenang juga, aku sarankan bisa konsumsi air tajin ya, beras merah atau beras putih. Konsumsi airnya itu enakan ya, bisa menyehatkan lambung, bisa juga mencegah sembelit, dan juga bisa menenangkan pikiran, membuat kita nyenyak tidur. Aku sih biasanya seperti itu ya. Oke, cukup sekian ya untuk share kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!